Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1233 sampai bab 1236. Setelah bertukar salam singkat, Lu Shao Cheng langsung bertanya pada intinya, "Guru, saya menangkap dua pembunuh dari web gelap hari ini. Mereka mengatakan mereka adalah anggota Biro ke-6 Anda. Bisakah Anda membantu saya memeriksa informasi personalia Biro ke-6 Anda file? Periksa apakah ada informasi identitas kedua orang ini." Dia baru saja selesai berbicara. Kepala sekolah di ujung telepon tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, apakah Anda tidak bercanda? Biro ke-6 kami juga merupakan departemen khusus yang didirikan oleh para pemimpin senior Tiongkok. Bagaimana kami bisa merekrut anggota web gelap?" Lu Shao Cheng tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah, kamu masih memeriksanya? Saya merasa nyaman di sini jika saya memeriksanya. Jika tidak, jika ada kesalahpahaman, kami tidak akan bisa mundur." Kepala sekolah tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan memeriksanya untuk Anda. Tolong beritahu saya, siapa nama kedua orang ini?" Petik 2. Lu Shao Cheng berkata terus terang, yang satu bernama Bluetooth, dan yang lainnya disebut Pasir Hisap. Setelah mendengar ini, kepala sekolah segera berkata dengan serius, "Tuan muda Lu, lelucon seperti ini tidak boleh dibuat. Sejauh yang saya tahu, Pasir Hisap ini adalah master peringkat kedua dalam daftar pembunuh web gelap. Adapun pembantaian berdarah ini, dia adalah putra pemimpin web gelap. Bagaimana mungkin preman kejam seperti itu bisa menjadi anggota Biro ke-6 kita? Haha, kuharap begitu, Tuan Lu. Jangan membuat masalah begitu saja dan merusak reputasi dari game ke-6 kami." Setelah Lu Shao Cheng selesai berbicara, dia berkata tanpa daya, "Kepala sekolah, maka Anda harus melaporkan masalah ini kepada pemimpin Anda. Masih ada 3. Saya pribadi mengatakan bahwa mereka adalah anggota ke-6 Anda Biro, dan merekalah yang menunjukkan bahwa Suetu dan Kuiksan adalah anggota Biro ke-6 Anda. Saya bertanya, bagaimana Biro ke-6 Anda bisa Menerima orang-orang seperti itu? Tapi kemudian saya memikirkannya. Keluarga Lu, kami selalu bersenang-senang hubunganmu dengan game ke-6mu, tapi bagaimana jika kali ini?" Sebelum Lu Shao Cheng selesai berbicara, kepala sekolah berkata sambil tersenyum, "Oke, orang-orang ini pasti satu kelompok dengan Suetu dan yang lainnya. Bagaimana cara menghadapinya? Kamu cukup melihat dan menangani mereka. Jika memang demikian ditangkap, kamu bisa menyerahkannya langsung ke polisi." Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Lu Shao Cheng segera mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, Lu Shao Cheng menyimpan rekaman panggilan itu, lalu melambai kepada kedua orangnya dan berkata, "Apa yang masih kamu lakukan? Kamu baru saja mendengar percakapan saya di telepon, mengapa kamu tidak segera mengendalikan orang-orang ini?" Lu Shao Cheng baru saja selesai mengatakan ini. segera setelah dia mengatakan itu, mereka berdua mengambil tindakan dengan cepat, dan sebelum saudara Hui dan yang lainnya dapat bereaksi, mereka terjatuh ke tanah. Lu Shao Cheng tersenyum senang. Setelah datang ke sofa dan duduk, dia melihat ke arah saudara Hui dan orang lain di depannya dan berkata, "Katakan padaku, apa pekerjaanmu? Mengapa kamu berkumpul dengan orang-orang seperti Suetu?" Saudara Hui mengumpat dengan keras, "Lu Shao Cheng, izinkan saya memberitahu Anda, kami semua adalah anggota tim kedua dari game ke-6. Jika Anda memperlakukan kami seperti ini sekarang, ketika kapten kami kembali, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman." Lu Shao Cheng tersenyum di sudut dari mulutnya. Saat ini, dia tidak lagi menganggap serius orang seperti Li Fugui. Lagi pula, jika segala sesuatunya terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, mungkin dia akan benar-benar bisa menguasai desa Xiaoxi dalam waktu setengah bulan. Setelah saudara Hui selesai berbicara, Lu Shao Cheng melambaikan tangannya kepada kedua orangnya dan berkata terus terang, "Dengar, seberapa besar gigi ini? Haha, kalian berdua, jangan kaget. Mengapa kamu tidak segera mencabut gigi mereka?" Berbicara tentang
Kekayaan Li. Saya telah berada di kota Baihua selama 2 hari. Ketika Chang Sun Feng datang bersama Chang Sun Sanyang dan menandatangani kontrak dengan Side Group, Baihuagu mengirimkan 2 murid tertua untuk langsung mengambil alih pekerjaan keamanan Side Group. Chang Sun Sanyang berada di bawah instruksi Li Fugui. Hampir 100 pemuda dipilih dari anggota keamanan asli grup Side dan para murid dibawa langsung ke lembah Baihua untuk pelatihan. Dikatakan sebagai pelatihan, tapi sebenarnya itu berarti mengambil bunga tuan untuk meningkatkan kekuatan orang-orang ini. Yu Zhen tidak merasa ada yang salah dengan keputusan Li Fugui. Tapi Huaduo berbeda. Dia tahu bahwa Li Fugui jelas sedang merekrut pasukan. Menguasai grup Side sudah cukup membuat game ke-6 menjadi tidak nyaman, lagi pula tentara utara berada di belakang grup Side. Karena grup Side adalah perusahaan industri militer utama yang menyediakan senjata dan peralatan untuk tentara utara, setiap gangguan di pihak grup Side akan secara langsung mempengaruhi kekuatan militer tentara utara di Tiongkok Utara. Sekarang, Li Fugui telah mengatur agar lembah Baihua bergabung dengan grup Side, atas nama melindungi peneliti ilmiah grup Side dan mencegah kekuatan musuh menyerang grup Side. Namun kenyataannya, penyelesaian lembah Baihua setara dengan Li Fugui yang memasang mata-matanya sendiri untuk grup Side. Begitu ada masalah di grup Side, orang lain mungkin mengkhianati Li Fugui, tetapi sangat mustahil bagi praktisi seperti lembah Baihua untuk melakukan ini. Pengkhianatan terhadap Li Fugui. Lagi pula, yang dihargai oleh orang-orang seperti Side Group adalah pembangunan ekonomi. Orang-orang di lembah Baihua ini tidak terlalu tertarik dengan berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Selama mereka setia kepada Li Fugui, mereka dapat meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan pada saat yang sama mempertahankan status lembah Baihua dalam status sekte. Jika orang-orang dari lembah Baihua tidak bergabung dengan Side Group, akan lebih mudah bagi mereka untuk beroperasi pada inning ke-6 di masa depan. Namun kini, lembah Baihua telah bergabung. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi penguasaan grup Side di penghujung game ke-6. Meskipun Huaduo mengetahui hal ini, akhir telah terjadi dan dia tidak dapat menghentikannya terjadi. Adapun Suster Ming. Meskipun dia menelepon untuk memberitahu, Sister Ming tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik. Kami hanya bisa menata bunganya agar bisa lebih sering menatapnya. Sore ini, setelah Li Fugui dan Chang Sun Feng mengatur urusan Chang Sun Sanyang di Side Group, mereka membawa Chang Sun Feng kembali ke keluarga Hu. Baru saja masuk ke pintu, Huaduo buru-buru melangkah maju. Fugui, apakah kamu yakin benar-benar ingin orang-orang dari lembah Baihua menetap di grup Side? Li Fugui tentu saja berkata sambil tersenyum, ini perlu. Kamu juga telah melihat situasi grup Side saat ini. Jika kita tidak mengizinkan Baihuagu bergabung, jika orang-orang dari grup Heiko kemudian menimbulkan masalah, bukankah orang-orang dari grup Side ini akan menjadi domba yang harus disembelih? Huaduo berkata dengan sedikit gelisah, Fugui, menurutku ini masalah kita bisa berdiskusi baik-baik dengan Sister Ming. Anda sekarang adalah kapten tim kedua di game ke-6. Bahkan jika tim kedua kita tidak memiliki banyak orang, kita dapat meminta Sister Ming untuk menghubungi anggota tim ke-9 dan minta tim ke-9 untuk mengirim lebih banyak beberapa orang datang dan meminta mereka untuk masuk ke grup Side untuk melindungi keselamatan anggota kelompok. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, lupakan, Sister Ming juga sangat sibuk di sana. Kami tidak perlu menyusahkannya tentang hal semacam ini. Selain itu, orang-orang di lembah Baihua menganggur ketika mereka menganggur. Menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk mereka juga dapat mencegah mereka mendapat masalah, bukan? Selain itu, saya sekarang adalah pemilik lembah Baihua dan ketua grup Side. Jika Anda memikirkannya seperti ini, kedua keluarga itu adalah satu keluarga. Anda dapat melindungi rakyat Anda sendiri. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu di dalam masa depan, akan lebih mudah untuk berkoordinasi. Selain itu, setelah ini Anda mungkin sudah melihat apa yang terjadi terakhir kali.
Terlalu merepotkan untuk menangani sesuatu di biro kami. Ini seperti meminta uang kepada biro. Jika biro langsung memberi kamu uangnya, mungkin kamu bisa mendapatkannya langsung kali ini. CD Group. Tapi bagaimana dengan akhirnya? Apakah kamu belum disetujui untuk mendapatkan uang ini sampai sekarang? Petik 2. Pikirkan dari sudut pandang lain. Jika kita menghadapi keadaan darurat di sini, saya hanya kapten tim kedua dan saya tidak memiliki perintah. Kami tidak dapat memindahkan anggota tim ke-9, dan kemudian kami akan memanggil Sister Ming untuk berkomunikasi. Pada saat kami mendapat persetujuan, hari bunga lili akan tiba mungkin dingin. Petik 2. Jadi, lebih bisa diandalkan untuk menggunakannya sekarang. Kata-kata Li Fugui membuat bunga-bunga itu terdiam. Li Fugui berubah pikiran, mengubah topik, dan berkata kepada Hua Duo, "Duo, apa yang terjadi di sana dalam bahasa Jepang sekarang? Sudah lebih dari 2 hari, dan besok adalah hari terakhir. Bisakah kita mengikuti instruksinya besok? Apakah semuanya sudah dibongkar?" Hua Duo berkata dengan sedikit tidak berdaya, apa yang harus dibongkar pada dasarnya sudah dibongkar sekarang. Masih ada beberapa alat peledak kecil yang tersisa. Diperkirakan semuanya bisa dibongkar besok pagi. Saat beberapa orang sedang berbicara. Jam. Titik. Ponsel Li Fugui berdering. Jalur terhubung. Tanpa diduga, suara cemas Atai terdengar dari ujung telepon. "Kapten, ini tidak baik, ada beberapa keadaan darurat di sini di kota Jiangnan." Li Fugui takut sesuatu akan terjadi di kota Jiangnan sekarang. Hatinya menegang, dan setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia dengan cepat bertanya, "Katakan padaku sesuatu. Lihat apa yang terjadi." Atai tidak menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang situasinya. Pada saat Atai selesai berbicara, Li Fugui menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Suetu dan Kuiksen. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya dengan serius kepada Atai, "Apakah kamu tidak pergi mencari Nangong Sueki?" Atai berkata tanpa daya, "Ya. Tetapi Nona Nangong juga ada urusan yang harus diselesaikan, dan kami tidak melihatnya kepada dia secara pribadi." Apa yang dikatakan Atai pada dasarnya hanya sepihak. Li Fugui tidak mengetahui situasi spesifiknya sekarang. Pikirkan sejenak, Li Fugui berkata terus terang kepada Atai, "Dalam hal ini, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya akan menelepon Anda, dan kemudian Anda bisa mengikuti pengaturan saya." Atai mengangguk setuju. Titik. Setelah menutup telepon, sebelum Li Fugui berbicara, Hua Duo dan Yuzhen dengan cepat bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota Jiangnan?" Petik 2. Li Fugui mengangguk. Saat ini, dia sudah menghubungi nomor telepon Nangong Sueki. Setelah panggilan dilakukan, Nangong Sueki bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, saya berencana menelepon Anda setelah kita selesai membicarakan masalah ini. Tepat pada waktunya, Anda menelepon saya sekarang, dan saya hanya ingin berbicara dengan Anda." Mendengar ini, Li Fugui buru-buru berkata, "Jangan katakan ini padaku dulu. Izinkan saya bertanya, apakah Bluetooth dan Liusa datang kepada Anda?" Nangong Sueki berkata terus terang, "Mereka datang kepada kita. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Li dengan sedikit ketidakberdayaan, kata Fugui cerita bahwa Suetu dan Liusa mungkin ditangkap oleh Lu Shaocheng. Setelah mendengar ini, Nangong Sueki segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana Lu Shaocheng bisa menangkap Suetu dan Pasir Hisap? Belum lagi mereka sekarang menjadi anggota Biro ke-6. Bahkan jika mereka bukan anggota Biro ke-6, mereka semua dia adalah pembunuh terbaik di web gelap." Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Fakta bahwa keluarga Lu membutuhkan waktu lama untuk mengirim seseorang ke sini setelah kecelakaan Lu Shaopeng menunjukkan bahwa pihak lain sudah siap sepenuhnya.
Dalam hal ini, sangat mungkin Suetu dan Kyusa ditangkap oleh pihak lain jika tidak hati-hati. Pikirkan ini. Li Fugui kemudian dengan serius memperingatkan Nangong Sueki, Sueki, itu saja. Terlepas dari apakah Suetu dan pasir hisap ditangkap oleh Lu Shaocheng, Anda harus segera mengirim seseorang ke Lu Shaocheng dan segera mengembalikan saya ke kota Jiangnan. Ceritakan padanya tentang masalah ini. Selain itu, Anda meminta orang-orang Anda untuk memberitahu Lu Shaocheng bahwa jika terjadi sesuatu pada Suetu dan pasir hisap, saya akan menghancurkan keluarga Lu mereka. Petik 2. Nangong Sueki berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, saya akan membuat pengaturan sekarang jika Anda khawatir, saya akan bertanya kepada saya saudara kedua yang pergi ke sana secara langsung." Li Fugui mengucapkan terima kasih. Lalu dia bertanya pada Nangong Sueki, "Ngomong-ngomong, Sueki, apa yang ingin kamu katakan padaku tadi?" Nangong Sueki mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu dia. Keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zeng sudah telah diserang. Akibat penyerangan yang dilakukan oleh keluarga Lu, rantai modal ketiga keluarga tersebut telah putus. Setelah menemukan saya segera menghubungi keluarga saya dan untuk sementara memperoleh sejumlah dana dan meminjamkannya kepada mereka dalam bentuk investasi. Penandatanganan sudah selesai, tapi saya rasa setelah keluarga Lu mengetahuinya, mereka pasti tidak akan menyerah, dan kemungkinan besar akan melakukan serangkaian operasi." Pikiran Li Fugui berubah. Dia segera memikirkan arti yang lebih dalam dari kata-kata Nangong Sueki. Sepertinya mereka membantu ketiga keluarga ini. Bahkan, atas nama membantu keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zeng, ia menjadi pemegang saham dan resmi memasuki lingkaran bisnis kota Jiangnan. Jika orang lain melakukan hal seperti itu, Li Fugui pasti akan berusaha mengusir mereka, tetapi dengan adanya Nangong Sueki yang melakukan ini, Li Fugui tidak perlu takut. Bagaimanapun, dia dan Nangong Sueki sudah menjalin hubungan. Selain itu, keluarga Nangong juga memiliki kepentingan dengan perusahaan farmasi dan tambang emas miliknya sendiri. Karena keluarga Nangong merasa keras kepala dan siap memasuki lingkaran bisnis Jiangnan, biarkan mereka melakukannya. Selama mereka lebih banyak berinvestasi di kota Jiangnan, akan lebih sulit untuk melepaskan belenggu di sini. Jika mereka menghadapi bahaya di masa depan, keluarga Nangong tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan terus membantunya. Memikirkan hal ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, dengan bergabungnya keluarga Nangong Anda, hati saya yang menggantung akan lega. Oke, apa yang perlu dikatakan sudah jelas sekarang, Anda bisa melakukannya sesegera mungkin. Mengenai urusanmu, beritahu aku lokasi spesifik di mana kamu, Lu Shaocheng, dan yang lainnya tinggal sekarang. Setelah aku kembali, aku akan datang menemuimu sesegera mungkin." Nangong Sueki bertanya dengan heran, "Fugui, apa itu yang kamu lakukan sekarang?" Tanda tanya. "Apakah kamu akan segera kembali?" Li Fugui tidak dengan jelas memberitahu pihak lain tentang waktu kepulangannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya akan segera kembali setelah saya menyelesaikan bisnis saya di pasar Baihua." Nangong Sueki menyetujui dengan lembut. Menutup telepon. Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan sambil memikirkannya, Hua Duoduo buru-buru bertanya, "Fugui, bagaimana kalau kita kembali sekarang?" Bagaimanapun, masalah di sini pada dasarnya telah diselesaikan, dan seharusnya tidak ada bahaya. Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Hua Duo, "Kita harus kembali, tapi premisnya adalah bagaimana kita akan mengatur hal selanjutnya setelah kita kembali." Li Fugui sebenarnya mengerti di dalam hatinya. Dampak yang dihadapi desa Xiaoxi kali ini mungkin yang paling serius dalam sejarah. Segera setelah Lu Shaocheng mengambil tindakan, bisnis keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zeng terpukul keras. Suetu dan Liusa sekarang hilang. Dari dua hal ini kita dapat melihat bahwa Lu Shaocheng berbeda dengan Lu Shaopeng.
Lu Shaopeng memang bodoh, tapi Lu Shaocheng tidak diragukan lagi adalah orang baik. Selain itu, orang-orang yang dibawa Lu Shaocheng kali ini pastilah ahli. Jika tidak, Suetu dan Liusa tidak mungkin menderita di depan orang ini. Kecuali Lu Shaocheng, sebagai pemilik lembah Baihua kali ini, dia sudah memiliki dendam dengan Sekte Tiangang. Mungkin, sebelum dia bisa mencari Sekte Tiangang akan mengirim orang ke lembah Baihua. Kikuai Kuo. Jika orang-orang dari Sekte Tiangang dan keluarga Lu berkumpul dan kedua belah pihak muncul di desa Xiaoxi, yang akan dia hadapi pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duoduo tidak tahu apa yang dikhawatirkan Li Fugui. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu apa lagi yang bisa diatur di sini. Bukankah itu Lu Shaocheng? Tidak bisakah kita mencoba membawanya pergi setelah kita kembali? Petik 2. Senyum pahit muncul di sudut mulut Li Fugui. Dengan sedikit ketidakberdayaan, dia berkata, jika itu hanya keluarga Lu Shaocheng, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi saat ini, selain Lu Shaocheng, jangan lupa bahwa ada juga Sekte Tiangang, yang baru-baru ini kita miliki, tersinggung. Awalnya, seperti yang kuduga, ayo kembali. Habiskan beberapa hari mencoba mengusir keluarga Lu, lalu pergi ke Sekte Tiangang dan mencoba membawa Xiao Rongrong keluar. Petik 2. Tapi sekarang aku khawatir itu ketika kita kembali orang-orang dari Sekte Tiangang dan keluarga Lu akan datang. Jika ini masalahnya, yang harus kita hadapi kemungkinan besar adalah pertarungan hidup dan mati. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo juga menunjukkan ekspresi agak khawatir di wajahnya. Yu Zhen berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Li Fugui, Fugui, jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan menghubungi kuil Yuxu sekarang dan meminta ayahku untuk mengirim beberapa tetua ke sana. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Sekarang ini bukan waktunya bagimu, Yuxu Guan, untuk membantuku. Dengan cara ini, setelah kita kembali kali ini, kamu, Duo-Duo, dan Chang Sun Feng akan kembali ke desa Xiaoxi dan langsung menemui Wang Langzong dan memintanya untuk pindah 2 orang dari tambang emas. 10 tuan dari akhir zaman Ming Jin dibagi menjadi 2 kelompok untuk melindungi keselamatan saudari Gao, saudari Jingyi dan Xiuling. Setelah saya lewat di sini, saya tidak akan kembali ke desa Xiaoxi. Saya akan kembali tinggallah di sana di kota Jiangnan. Saya akan tinggal selama beberapa hari. Hua Duo-Duo berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Li Fugui, Fugui, kalau tidak saya akan meminta Ma Baoguo dan Yang Yongxin untuk datang juga, karena mereka punya tidak ada yang bisa dilakukan di kota Qingzhou sekarang. Hua Duo-Duo. Berkata begitu dia selesai berbicara, Li Fugui berkata dengan serius, oh, ini Zhang Jingjing, biarkan dia ikut juga. Setelah mendengar ini, Hua Duo segera menatap Li Fugui dengan waspada, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin memindahkan semua anggota tim kedua? Petik 2. Li Fugui berkata dengan serius, Duo-Duo, tindakan ini terkait dengan apakah saya dapat sepenuhnya menjaga properti desa Xiaoxi di tangan saya sendiri. Jika kita dapat merekrut 1 orang lagi, kekuatan kita dapat ditingkatkan. Hua Duo-Duo tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Membiarkan Yang Yongxin dan Ma Baoguo datang ke sini adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka, dia percaya ini, tetapi membiarkan Zhang Jingjing datang bukan untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi untuk bersiap bertindak hooligan. Memikirkan hal ini, Hua Duo-Duo berkata dengan ekspresi yang bertentangan, tidak, saya tidak setuju. Sekarang Anda telah mempekerjakan Zhang Weiwei untuk bekerja sebagai penjaga keamanan di Hotel Qinglong. Jika Yang Yongxin, Ma Baoguo dan Zhang Jingjing semuanya datang, tim kedua akan berada di sana. Tak seorang pun di kota Qingzhou yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Seiring waktu, segalanya pasti akan menjadi kacau. Li Fugui berkata dengan wajah cemberut, omong kosong apa yang kamu bicarakan.
Bagaimana bisa itu menjadi kacau? Kota Qingzhou sekarang berada di bawah kendali saya, dan keluarga Yu dan siapapun yang berani bertindak sembarangan dalam keluarga Wei, saya akan membunuhnya. Selain itu, sekarang saya adalah kapten tim kedua kami, dan saya sendiri memiliki keputusan akhir dalam transfer personel. Hehe, jika Anda tidak yakin, pergi dan bicaralah dengan Sister Ming. Bukankah cukup bagi Anda untuk menjadi kapten? Yu Zhen tidak mengetahui situasi spesifik antara Zhang Jingjing dan Li Fugui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia membuju dengan suara rendah dari samping, "Duo-duo, situasinya kali ini lebih berbahaya. Jika kamu bisa mendapatkan pembantu tambahan, tolong bawakan satu lagi." Hua Duo-duo memandang Yu Zhen dengan wajah sedih dan penuh ketidakberdayaan berkata, "Saudari Yu Zhen, kamu tidak tahu, Zhang Jingjing ini adalah seorang wanita." Begitu kata-kata ini keluar, Yu Zhen tiba-tiba sadar. Tapi jangan menunggu Yu Zhen berbicara. Li Fugui telah menelepon Zhang Jingjing. "Jingjing, beritahu Ma Baoguo dan Yang Yongxin untuk pergi ke desa Xiaoxi, kota Panlong, Kabupaten Qinglong secepat mungkin. Kapten Hua akan menunggumu di sana. Selain itu, kamu bisa langsung datang ke kota Jiangnan, saya punya instruksi penting." Dia menjatuhkan kata-kata ini. Begitu Zhang Jingjing setuju, Li Fugui menutup telepon. Hua Duo-duo benar-benar terdiam. Setelah menatap tajam ke arah Li Fugui, dia juga mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Sister Ming. Di depan Li Fugui, Hua Duo berkata dengan marah, "Saudari Ming, apakah kamu peduli?" Saudari Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Duo-duo, jangan khawatir, apa yang terjadi?" Hua Duo berkata dengan marah, "Baru saja Fugui menelepon Zhang Jingjing dan bertanya kepada Zhang Jingjing, Ma Baoguo dan Yang Yongxin akan datang ke kota Jiangnan." Begitu dia selesai berbicara, Sister Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota Jiangnan?" Hua Duo-duo berkata dengan jujur, "Keluarga Lu telah mengirim Lu Shaocheng ke kota Jiangnan. Selain itu, Sekte Tiangang mungkin juga mengirim orang ke sana." Saudari Ming bahkan tidak memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, biarkan Ma Baoguo, Yang Yongxin, dan yang lainnya itu benar di masa lalu. Anda juga tahu bahwa industri di desa Xiaoxi tidak hanya penting untuk kekayaan, tetapi juga untuk game ke-6 kami. Selain itu, Lu Shaocheng dan Lu Shaopeng berbeda, orang-orang muda seperti ini di Lu keluarga di antara keturunannya, Lu Shaocheng bisa dikatakan yang terbaik di antara mereka, ditambah dengan Sekte Tiangang, jika kamu datang dengan utusan bintang Sekte Tiangang, situasi yang akan kamu hadapi akan sangat berbahaya." Hua Duo tersipu dan buru-buru menjelaskan berkata, "Saudari Ming, bukan itu yang saya maksud. Kuncinya adalah Li Fugui meminta Ma Baoguo, Yang Yongxin dan kami pergi ke desa Xiaoxi, sementara dia membawa Zhang Jingjing untuk tinggal di kota Jiangnan untuk mengatasi masalah tersebut." Saudari Ming tidak bereaksi untuk beberapa saat. Bertanya, apakah ada yang salah dengan pengaturan ini? Hua Duo sangat cemas hingga keringat mengucur di dahinya. Dia dengan cepat berkata, "Ya, tentu saja ada. Dia meminta Zhang Jingjing untuk tetaplah bersamanya, bukan untuk pamer." "Ming Ming, apakah kamu ingin menjadi gangster?" Begitu kata-kata ini keluar, Li Fugui tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Mulut Sister Ming setengah terbuka, memegang ponselnya dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Wajah cantik Hua Duo-duo memerah, wajahnya merah sampai ke pangkal lehernya. Dia juga tidak menyangka akan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Sister Ming. Setelah hening sejenak, Hua Duo-duo menjelaskan dengan malu-malu, "Saudari Ming, saya tidak punya niat lain. Saya hanya berpikir tidak nyaman bagi Zhang Jingjing untuk tinggal bersama Li Fugui." Petik 2. Saudari Ming bukanlah orang bodoh. Dia juga seorang wanita, wanita dengan 7 emosi dan 6 keinginan.
Awalnya saya mengira Huaduo tidak memiliki hubungan dengan Li Fugui dan dapat dipercaya, namun kini tampaknya Li Fugui telah menempati posisi besar di hati Huaduo. Pikirkan ini. Sister Ming berkata sambil tersenyum, oke Duo-duo, sepertinya kamu cemburu, kan? Wajah Huaduo menjadi lebih merah, dan dia dengan cepat berkata, Sister Ming, aku tidak cemburu, aku hanya... Bagaimana aku mengatakannya, menurutku itu tidak pantas. Pada saat ini, Li Fugui mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Huaduo, dan kemudian menjelaskan dengan serius kepada Sister Ming, Sister Ming, saya tidak menyalahkan Duo, karena terlalu banyak berpikir. Kali ini saya meminta Ma Baoguo dan Yang Yongxin untuk pergi ke desa Xiaoxi, dan meminta Zhang Jingjing untuk menunggu saya di kota Jiangnan. Memang agak merepotkan, tetapi saya punya rencana sendiri untuk melakukan ini. Anda juga tahu situasi Jingjing, keterampilannya ya, ditambah lagi saya memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan. Kali ini Lu Shaocheng datang ke kota Jiangnan, dia jelas datang ke bidang pengobatan saya di desa Xiaoxi. Jika saya dapat menyelesaikan konflik di daerah perkotaan kota Jiangnan dan meredakan perang di daerah perkotaan ini akan sangat membantu tindakan kita selanjutnya. Petik 2. Oleh karena itu, saya harus menjaga seorang kawan wanita dan mencoba mendekati Lu Shaocheng. Petik 2. Awalnya, saya berencana untuk mempertahankan Duo, tetapi Duo sangat tertarik dengan desa Xiaoxi. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya, dan dia akrab dengan manajer perusahaan farmasi, sehingga lebih mudah untuk menyebarkan operasinya. Tapi Jingjing adalah berbeda. Dia tidak tahu situasi di desa Xiaoxi. Tidak tunggu. Li Fugui selesai menjelaskan. Saudari Ming berkata terus terang, baiklah, Anda adalah kapten tim kedua sekarang. Bagaimana mengaturnya adalah urusan Anda. Saya hanya punya satu permintaan, dan itu tidak menimbulkan konflik besar dan tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Li Fugui berjanji dengan sepenuh hati, dan berkata dengan tegas, Saudari Ming, jangan khawatir tentang ini. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya seorang pria sejati, jelas bukan orang yang tercela di mata sebagian orang. Sister Ming tampak tersenyum. Dia berkata tanpa tersenyum, oke, jangan melebih-lebihkan apa yang kamu katakan. Biar ku beritahu, jika ada skandal antara kamu dan Jingjing selama periode ini, jangan salahkan aku karena mengusirmu dari game ke-6. Li Fugui bertanya sambil tersenyum main-main, Saudari Ming, apakah Anda ingin saya menulis surat jaminan kepada Anda sekarang? Saudari Ming bertanya balik, mengapa menulis surat jaminan? Li Fugui berkata terus terang, bukankah ini jaminan bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan? Saudari Ming mendengus dingin dan berkata dengan tegas, haha, saya berjanji kamu tidak akan melakukan kesalahan. Tidakkah kamu pikir kamu belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya? Setelah mengatakan itu, Saudari Ming tidak menunggu Li Fugui mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata kepada Li Fugui dengan nada memerintah, Fugui, berikan teleponnya kepada Duo. Li Fugui memberikan telepon itu kepada Huaduo dengan senyum bangga di bibirnya. Setelah Huaduo menerima telepon, wajahnya penuh dengan kekecewaan, Saudari Ming, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Li Fugui, Saudari Ming, berkata dengan serius, oke Duo, jangan terlalu terburu-buru. Ya, kamu tahu betul baiklah siapa dia. Beberapa hal apa yang seharusnya terjadi akan terjadi cepat atau lambat, dan apa yang tidak seharusnya terjadi pasti tidak akan terjadi. Tenangkan saja pikiranmu. Selain itu, kamu harus memperhatikan keselamatan kali ini, jangan khawatir tentang apapun di keluarga Lu. Tetapi jika Sekte Tiangang benar-benar mengirim utusan bintang ke sini, di antara kalian, hanya Fugui yang mungkin bisa bersaing dengan utusan bintang ini. Juga, ingatlah untuk tidak emosional. Duo, saya merasa sedikit sedih. Tapi Sister Ming sudah memberi perintah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa.
Menutup telepon. Hua Duo memasang wajah cemberut, meletakkan ponselnya dengan marah, lalu berkata terus terang kepada Li Fugui, saya meminta untuk kembali ke kota Qingzhou. Segera setelah dia selesai berbicara, Li Fugui langsung menolak usulan Hua Duo, saya tidak setuju. Hua Duo berdiri dan berargumen, jangan lupa, Anda sekarang adalah kapten dan saya sekarang adalah wakil kapten. Saya juga berhak untuk berpartisipasi dalam personel transfer, Li. Fugui dia menyembunyikan senyum di wajahnya dan menatap Hua Duo dengan wajah serius. Duo, apakah kamu benar-benar berencana pergi hanya karena aku membuat keputusan ini? Kikuai Hua Duo berkata tanpa ragu-ragu, ya. Tanda seru. Li, Fugui berkata sambil tersenyum masam, kupikir kamu mengenalku. Lagi pula, kita sudah lama bersama, tapi sekarang sepertinya kamu masih belum memahamiku. Di matamu, aku, Li Fugui, apakah seorang pria yang tertarik pada seks, penjahat pengkhianat yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat seorang wanita, bukan? Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duo melambaikan tangannya dengan cepat. Fugui, bukan itu yang terjadi maksudku, aku hanya... Li Fugui berkata. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi kecewa dan berkata, oke, berhenti bicara. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Haha, sepertinya tidak peduli berapa banyak hal aku lakukan padamu, gambaranku di hatimu tidak akan berubah. Kupikir semua hal yang aku lakukan padamu, bahkan sebongkah batu pun, akan menjadi hangat. Sekarang sepertinya jika kamu tidak mencintaimu, kamu tidak cinta. Tidak peduli seberapa banyak aku melakukannya, aku tidak bisa membuatmu. Hatimu tergerak. Petik 2. Hua Duo berkata tanpa daya, Fugui, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Aku hanya tidak ingin kamu melanjutkannya membuat kesalahan. Saya tahu betapa baiknya Anda kepada saya, tetapi kali ini, Anda membiarkan Zhang Jingjing tetap tinggal. Turunlah, mudah bagi orang untuk salah paham. Li Fugui datang ke jendela dan melihat keluar jendela dengan mata yang dalam. Hua Duo berdiri dan mendatangi Li Fugui dan melanjutkan, lagi pula, kapan aku menganggapmu sebagai penjahat pengkhianat? Aku. Kali ini, sebelum Hua Duo selesai berbicara, Li Fugui menoleh dan menatap dengan mekar matanya. Dia bertanya, jika tidak demikian, mengapa kamu menelepon Sister Ming? Dan kamu juga mengatakan bahwa aku membiarkan Jingjing tinggal bersamaku untuk memudahkanku bertindak seperti gangster. Tinggal bersamaku. Tanda tanya. Dalam waktu yang lama, selain terkadang bertengkar denganmu, pernahkah aku bertingkah seperti gangster bagimu? Apakah aku menyelinap ke tempat tidurmu dan masuk ke dalam selimutmu? Atau apakah aku mengintip ke arahmu saat kamu berada mandi? Petik 2. Meskipun aku, Li Fugui, menyukai wanita cantik, semua orang menyukai kecantikan. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukaiku, tapi tolong jangan meremehkanku. Hua Duo sangat cemas hingga dia meledak menangis. Apakah kamu tidak menyukai Li Fugui? Bersambung.